Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan tabarukan ngaji kitab Alfiyah Ibn Malik. Kitab yang sangat luar biasa, sangat besar sekali kemanfaatan dan barakahnya. Cukuplah sebagai tanda keberkahan kitab ini bahwa kitab ini dikaji, difahami dan dihafal oleh banyak sekali pelajar dan para ulama. Berapa banyak para ulama yang sudah mengambil manfaat dari kitab ini. Mereka bisa faham Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab turos dengan benar sebab mereka mengkaji kitab Alfiyah ini. Dan banyak juga para ulama yang khidmat, mensyarahkan, membuat kitab keterangan daripada kitab ini, membuat hasyiyah, keterangan tambahan untuk kitab Alfiyah ini, bahkan ada yang membuat keterangan i'rab dari kitab Alfiyah. Semoga kita tertular keberkahan Imam Ibn Malik dan kitab beliau Alfiyah Imam Ibn Malik. Kitab ini namanya adalah kitab Al-Khulasah, yang artinya ringkasan. Karena kitab ini memang diringkas dari kitab beliau namanya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, yang jumlah baitnya lebih banyak, sekitar 2760 bait. Beliau ringkas menjadi 1002 bait dan beliau namai dengan Al-Khulasah, yang masyhur terkenal di kalangan kita dengan kitab Alfiyah. Dulu saya ngaji Alfiyah, alhamdulillah khatam 2 kali. Khatam pertama dengan keterangan takrirat daripada pondok. Dulu di Pondok Apik Kaliwungu, asuhan Syekhuna Syekh Muhammad Salahuddin Humadillah Irfan, hafizahul ta'ala wa nafa'a bihi. Dulu kelas 3 sanawi, dari awal sampai pertengahan kitab Alfiyah. Dulu ngaji sama Ustadz Sofan Imron, hafizahul ta'ala. Kemudian kelas 1 aliyah, 3 sanawi. Kemudian 1 aliyah dengan Ustadz Maskuri sampai hatam. Kemudian hatam yang kedua kitab syarah Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala bersama Ustadz Sofan hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita kaji selagi tidak ada halangan setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu habis zuhur ya. Dan dalam mengkaji ini insyaallah akan fokus ke matan. Jadi keterangannya hanya keterangan tambahan yang terkait dengan matan. Jika perlu ada keterangan tambahan, itu pun tidak melebar luas ke selain pembahasan matan. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala Muhammadun huwa banu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Berkata Imam Muhammad, beliau adalah anak daripada Syekh Maliki. Apa perkataan beliau? Ahmadu, saya memuji Rabbi Tuhan saya, Allah yaitu Allah, khaira Maliki, sebaik-baik zat yang memiliki. Sekilas bait ini agak aneh, karena beliau mengatakan pertama qala dengan dhamir, dengan fi'il madhi dhamir ghaib. Kemudian setelahnya Ahmadu dengan dhamir mutakalim, saya berkata. Ya, lazimnya, umumnya biasanya qultu, saya katakan, Ahmadu, saya memuji Allah. Nah, tapi di sini qala Muhammadun. Nah, ini dikenal dalam ilmu balaghah disebut al-iltifat. Ya, iltifat itu perpindahan dari dhamir mutakalim ke mukhatab atau mukhatab ke mutakalim atau sebaliknya ya. Ini ada faedah tersendiri dalam ilmu balaghah, kata Imam Ahlari rahimahullah taala, wal wajhul istislabu lil khitabi ya. Di antara faedah iltifat ini untuk menarik perhatian ya pendengar. Seakan-akan Imam Ibnu Malik rahimahullah taala berkata,
Wahai para pendengar, wahai para orang-orang yang mau mengkaji kitab Alfiyah, perhatikan apa yang akan saya sampaikan. Ya, ini faedah, salah satu dari faedah al-iltifat. Ya. Dan di Al-Quran sendiri banyak yang seperti ini. Ya, dalam surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Di situ pakai dhamir na, fatahna. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Terusan ayat tersebut. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Setelah itu pakai fi'il mudhari' liyaghfira laka, liyaghfira lakallahu. Pakai fi'il mudhari' dhamir ghaib. Nah, itu salah satu contoh iltifat dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi tadi untuk supaya menarik perhatian orang yang akan membaca kitab Alfiyah ini. Musalliyan ala Nabil Mustafa. Nah, musalliyan hal dalam keadaan beliau itu bersolawat kepada Nabi yang terpilih, wa alihil mustaqmilin, dan keluarganya yang menyempurnakan asyarafa, akan kemuliaan. Alif di sini alif itlaq, biasanya ditambahkan di akhir bait. Tujuannya untuk supaya tidak diwaqaf, asyarafa supaya tetap fathah seperti sebelumnya al-Mustafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Ya. Saya meminta pertolongan kepada Allah dalam menyusun alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha wahwiyah. Adapun pokok-pokok kaidah ilmu nahwi biha dalam alfiyah ini mahwiyah, terkumpulkan. Tuqarribul aqsa bilafzi mujazi. Ya, alfiyah ini tuqarribul aqsa, mendekatkan makna-makna yang jauh dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla bi wa'di munjazi, dan memberikan pemberian yang dengan janji yang singkat. Artinya ketika dipahami, dihafalkan alfiyah akan dapat manfaatnya dengan cepat. Wa taqtari ridham bi ghairi sukhti, alfiyah ini meminta ridha kepada Allah tanpa ada murka. Fa'iqatan alfiyat Ibnu Mu'ti, mengungguli alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Wa huwa Imam Ibnu Mu'ti bisabkin, sebab beliau lebih dahulu haizun tafdila, patut mendapatkan pengutamaan, mustajibun, berhak, karena ia akan pujianku al-jamila, yang bagus. Wallahu yakri, semoga Allah, wallahu yakri, Allah menetapkan bihibatin, dengan pemberian-pemberian yang wafirah, besar, banyak, li untuk walahu, dan untuk beliau, fi darajatil akhirah, di derajat yang akhirat kelak. Qala, kita bahas Muhammad Maliki, kita akan sedikit mengenal siapa itu Imam Ibnu Malik. Beliau itu dijuluki Jamaluddin, kunyah beliau Abu Abdillah. Muhammad bin Abdillah, kunyah beliau Jamaluddin, laqabnya Abu Abdillah. Muhammad ibn Abdillah ibn Malik rahimahullah ta'ala. At-Ta'i nasaban, beliau nisbat nasabnya kepada kabilah Tai, salah satu kabilah di Arab. Nah, beliau lahir di Jayyan, salah satu kota di Andalus. Kemudian beliau pergi mengembara ilmu ke Syam, yang akhirnya beliau menetap di Damaskus dan meninggal di sana tahun 672. Ya. Umur beliau, ada yang mengatakan pendapat di sini adalah 75 tahun, ada yang mengatakan 74. Ya. Beliau itu dari segi fikihnya beliau bermadzhab Maliki, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika beliau pergi ke Syam, beliau berpindah madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Beliau terkenal imaman fin nahwi wa tasrif, ya, imam sebagai orang yang menjadi pemimpin dalam bidang ilmu nahwu dan sorof, dan beliau juga hafidhun lil qiraah, hafal qiraat-qiraat dalam Al-Quran dan ilalaha, ilmu-ilmu yang terkait itu. Nah, beliau juga ahli dalam bidang tafsir, hadis, dan juga beliau punya sifat harisan alal ilmi. Beliau itu sangat tekun terhadap ilmu. Sampai-sampai diriwayatkan pada hari beliau meninggal itu beliau hafal 8 bait kalam Arab syair. Beliau terkenal sebagai orang yang ahli ibadah, ya, punya keadaan yang baik, akal sempurna, akhlak yang baik, ya, punya jiwa ketenangan yang baik, punya sifat malu dan punya wibawa. Bahkan la yura illa wa huwa yusalli, tidak terlihat beliau kecuali beliau sedang sholat atau membaca Quran atau sedang mengarang atau membacakan ilmu kepada orang lain. Beliau punya agama yang kuat, ketakwaan dan rasa iffah, menghindari diri dari dosa yang ketara. Ya, beliau punya banyak suyuh guru-guru, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajib rahimahullah taala. Dan beliau juga punya banyak murid, salah satu murid yang masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, sebagian guru ada yang mengatakan ketika Imam Ibnu Malik rahimahullah taala itu mengarang dalam bab mubtada, di situ ada musawwiqat, mubtada bin nakirah, wa kana minal rajulun minal kirami indana. Di situ rajulun di situ dikatakan adalah yang dimaksud Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Itu biografi singkat tentang beliau Imam Muhammad Ibnu Malik, ya. Kemudian beliau membaca sholawat, bertahmid dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ceritakan atau sebutkan, ya, keunggulan-keunggulan kitab Alfiyah ini atau sifat-sifat Alfiyah ini, kitab Alfiyah ini. Yang pertama, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya, pokok-pokok kaidah ilmu nahwu itu terkandung pada kitab ini. Yang kedua, tuqaribul aqsa bilahdi mujazi. Alfiyah ini mendekatkan makna-makna yang jauh. Terkadang ada makna yang banyak, beliau ringkas dalam lafaz yang sedikit. Salah satu contohnya kita contohkan ketika beliau menerangkan tentang dhamir yang wajib tersimpan, itu kan ada 4, ya. Dan beliau cukup jelaskan dengan 1 bait saja. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru qaf'al wa fiqna khatabit il tashkuru. Nah, jadi ringkas, tapi kalau dijabarkan akan luas maknanya. Wa tabsutul badbi wa'di munjazi, ya. Alfiyah ini akan memberikan manfaat yang cepat bagi orang yang mau menghafal dan mau mengkajinya. Wa taqtadi ridham bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan bi mu'ti, ya. Alfiyah ini mengungguli alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti, ya. Imam Ibnu Mu'ti adalah imam, namanya Imam Yahya bin Mu'ti Az-Zawawi, ya. Qabilahnya Maghrib, Zawawi qabilahnya asalnya itu dari Maghrib. Ya, beliau kemudian kembali ke Damaskus, Syam. Di sana menetap lama, banyak orang yang mengambil manfaat dari beliau, kemudian pergi ke Mesir. Di situ beliau meninggal. Kuburan beliau itu di samping, di dekatnya kuburan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Umur beliau itu 64 tahun. Ya. Ya. Kata beliau, alfiyah saya itu mengguli alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Jadi Imam Ibnu Mu'ti punya alfiyah sama dalam ilmu nahwu ini. Nah, tapi beliau punya alfiyah itu baharnya 2, sari dan rojaz. Nah, alfiyah Ibnu Malik ini hanya 1 bahar, ya. Jadi mengunggulinya itu dalam segi lafaz dan maknanya. Lafaznya tadi alfiyah Ibnu Malik 1 bahar, sedangkan alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti itu 2 bahar, ada sari dan rojaz. Dari segi makna, alfiyahnya Imam Ibnu Malik itu lebih banyak mencakup hukum-hukum, kaidah-kaidah nahwu dan sorof daripada alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, ada sedikit riwayat yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hamdun dalam kitab Hasyiah beliau. Ketika Imam Ibnu Malik
mengarang kitab Alfiyah dan sampai bait Faikatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, beliau setelah itu menambahi satu shutter bait Faikatan minha bi alfi baitin, ya, mengguli dari Alfiyah itu 1000 bait. Kemudian beliau berhenti, tidak bisa meneruskan mengarang kitab ini. Nah, suatu ketika beliau tertidur, kemudian melihat seorang berkata, "Ma manaka min itmamil bait?" Apa yang mencegah kamu menyempurnakan bait ini? Kata Imam Malik, Ibnu Malik rahimahullah, "Ajaz tu mundu ayam." Saya nggak bisa ngarang sejak beberapa hari yang lalu. Aturi di itmam mahu, apa kamu ingin menyempurnakannya? Karena Imam Ibnu Malik, "Na'am ya." Nah, kemudian orang yang dimimpi tersebut berkata, "Al-hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin." Orang yang hidup itu terkadang mengalahkan 1000 orang yang sudah meninggal. Ya, karena orang yang hidup itu punya kesempatan umur yang lebih daripada yang sudah meninggal. Dan biasanya orang yang hidup setelah zamannya itu, setelah orang yang meninggal itu lebih banyak kesempatan untuk mengambil ilmu. Nah, kemudian kata Imam Malik, Ibnu Malik, "La'alaka anta Ibnu Mu'ti." Mungkin apakah kamu itu Imam Ibnu Mu'ti? Ya, saya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, akhirnya Imam Malik malu. Kemudian yang tadi beliau fa'iqatan minha bi baiti itu digugurkan, enggak jadi ditaruh di Alfiyah. Diganti apa? Wa bisabkin haizun tafdhila. Beliau Imam Ibnu Mu'ti itu sebab beliau lebih dahulu, beliau itu patut mendapatkan keunggulan, ya. Mustaujibun berhak mendapatkan pujian daripada saya yang bagus. Dan beliau akhiri mukadimah dengan doa, semoga Allah Ta'ala menetapkan untukku dan beliau pemberian-pemberian yang banyak dan sempurna nanti di akhirat kelak. Kemudian kita masuk kepada bab kalam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qadi'am. Pertama yang dibahas oleh Ibnu Malik adalah bab kalam, karena kita tahu bahwasanya nahwu itu yang dibahas adalah kalam, artinya susunan kalimat. Berbeda dengan sorof. Sorof itu membahas kalimat ketika belum disusun, ya, perubahannya, iklalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau nahwu itu berbicara kalam, artinya sudah susunan kalimat. Hubungan satu kalimat ini dengan kalimat yang lain itu apa, ya. Kemudian posisinya jadi apa dan lain sebagainya. Artinya membahas kalimat yang sudah tersusun, yang itu namanya kalam. Apa itu kalam? Kalamuna, kalam menurut ulama nahwu adalah lafdzun mufidun kastaqim, lafadz yang sudah berfaedah. Contohkan istaqim, istiqomahlah kamu. Ya, summa harfunil summa al-kalim wasmun fi'lun summa harfun. Kalim, beberapa kalimat adalah isim fi'il huruf. Wahiduhu, ya, mufradnya kalim, kalim itu isim jenis, ya, mufradnya adalah kalimah. Wal qawlu itu am, a'am, lebih umum daripada 3 istilah ini. Wa kilmatum biha kalamun qadi'am, dan kalimat terkadang yang dimaksud adalah kalam. Kita bahas satu-satu. Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah kalam. Kalam adalah lafadz yang berfaedah, ya, faedah yahsunu sukut alaiha. Ya, patokan faedah tersebut adalah ketika pendengar itu sudah diam, gak tanya lagi, karena sudah mendapatkan maklumat faedah daripada mutakallim. Dicontohkan di sini kalam beliau dengan istaqim, ya. Istaqim di sini walaupun lafadznya satu kalimat, tapi hakikatnya ini murakkab karena fi'il amr. Dia punya dhamir, punya fa'il, yaitu anta, anta muqaddar. Nah, dalam Alfiyah ini Imam Ibnu Malik cukup menyebutkan dalam definisi kalam lafadz dan mufid, ya. Tidak seperti dalam Jurmiyah, itu kan al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi, ada 4 kriteria. Di sini cukup 2. Karena
dengan mufid ini otomatis sudah murakkab. Yang namanya mufid otomatis itu sudah tersusun. Ya walaupun tadi seperti istaqim, tersusunnya itu ada yang muqaddar, ya ada yang dikira-kirakan. Dan otomatis bil wad'i sudah disengaja. Itu. Jadi cukup dua kriteria ini disebut kalam. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan ada istilah kalim. Kalim itu loh ma turukiba min salati kalimat fa'aksar. Yaitu setiap lafaz yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Nah bedanya sama kalam itu, kalau kalim tidak harus berfaedah sudah disebut kalim. Mau faedah atau tidak, itu kalau 3 kalimat atau lebih disebut kalim. Berbeda dengan kalam. Kalau kalam harus berfaedah tadi, harus berfaedah, harus lafaz. Kemudian yang ketiga istilah ada kalam. Kalam itu ya kalimat, afwan, kalimat. Kalimat itu lafaz yang mufrad, maknanya satu. Sesuatu lafaz yang diletakkan untuk makna yang satu, tunggal. Yang nanti kalimat itu hanya ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, isim, fi'il, huruf ketika dirangkai dan menjadi 3 kalimat disebut kalim, susunan kalimat. Mau berfaedah atau tidak. Nah, ketika disusun dan berfaedah maka disebut kalam. Wal qaulu am, istilah yang keempat adalah qaul. Qaul ini lebih umum daripada kalimat kalim kalam. Artinya setiap kalam bisa disebut qaul. Kalimat disebut qaul, kalim disebut qaul juga. Ya, di sini am, di sini ada yang mengatakan daripada amma ya ummu fi'il madhi, ada yang mengatakan dari am, isim tafdhil yang dibuang hamzahnya. Jadi hilaf. Ya. Wa kalimatum biha kalamun qadigam. Terkadang ada kalimat yang diucapkan oleh orang Arab, bahkan Al-Quran juga ada, hadis juga ada. Tapi yang dimaksud adalah kalam. Nah, seperti contohnya, itu termasuk kata syarah, itlaqul juz alal qul, ya. Mengucapkan sebagian, tapi yang dimaksud semuanya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak begitu. Innaha, bahwasanya itu kalimat yang berkata, kalimat di sini adalah yang dimaksud perkataan ahli neraka, Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya. Tuhanku irji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya. Barangkali saya mau beramal soleh terhadap apa yang telah saya tinggal. Jadi kalimat tahassur atau kalimat penyesalan dari orang kafir karena dulu di dunia nggak beramal, dari ahli nar, orang-orang ahli neraka. Dan di sini adalah kalam, ada kalamun fi istilaluha, karena udah beberapa kalimat dan berfaedah. Tapi Al-Quran sebutnya apa? Innaha kalimat. Ini kalimat, tapi kalimat di sini maksudnya adalah kalam karena sudah tersusun dan berfaedah. Begitu juga dalam perkataan orang ulama, la ilallah adalah kalimat ikhlas. La ilallah itu sudah kalam kalau istilah nahwu, sudah tersusun dan berfaedah. Tapi disebut apa? Kalimat ikhlas, bukan kalam ikhlas. Nah, kalimat di sini adalah yang dimaksud atau diartikan sebagai kalam. Maksudnya adalah kalam. Jadi kesimpulannya, mu'alif di sini menyebutkan beberapa istilah dalam kalam. Ada kalimat, yaitu lafaz yang tunggal, ada kalim, susunan beberapa kalimat, ada kalam. Kalim, ingkoma zaidun, sudah disusun 3 kalimat. Ya. Walaupun berfaedah, kan ingkoma zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, pasti pendengarnya tanya, emangnya kenapa kalau berdiri? Artinya, kalimat ingkoma zaid itu belum berfaedah ini. Ya. Tapi sudah tersusun 3 kalimat. Oleh karena itu bisa disebut sebagai kalim. Ya. Nah, kalam ini harus berfaedah, walaupun mau 2 kalimat atau lebih. Kalau sudah berfaedah, Zaidun ka'imud, Zaid itu orang yang sedang berdiri, orang yang berdiri. Nah, itu sudah disebut kalam. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini bisa disebut qaul. Jadi Zaidun bisa disebut qaul. Ya. Ingkoma Zaidun juga disebut qaul. Zaidun qa'imun juga disebut qaul. Jadi qaul itu lebih am, wal qaulu am kata beliau itu tadi. Kemudian
beliau setelah itu membahas tanda-tanda dari kalimat isim. Tadi sudah kita ketahui kalimat itu hanya ada 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian beliau menjabarkan tanda-tandanya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin li ismi tamyizun hasol, ya. Lil ismi tamyizun, isim itu dibedakan, ya. Bisa berbeda dengan kalimat yang lain, bisa terhasilkan dengan apa? Satu, bil jarri, dengan dibaca jar. Nadartu ila thawbi Zaidin. Saya melihat kepada bajunya Zaid. Thawbu Zaidin di sini jar, dibaca kasroh, tandanya kasroh. Ini menunjukkan lafaz thawbi Zaid itu isim, karena tidak ada fi'il, itu dibaca jar. Yang kedua, tanwin. Ya, setiap kalimat bertanwin itu pasti di situ kalimat isim. Kemudian yang ketiga, tandanya nida. Nida itu berarti ada nidanya. Setiap kalimat yang di situ kemasukan huruf nida, seperti ya Muhammadu, nah, itu berarti kalimat isim. Wa al, dan setiap yang kalimat ada alnya. Alkitab, nah, itu menunjukkan kalimat tersebut itu kalimat isim. Yang terakhir tandanya adalah musnad. Isim yang menjadi musnad itu ikhbar anhu wa ja'alahu mutahaddatsan anhu. Ya, menjadi kabar atau ya sesuatu yang diomongin, menjadi objek omongan. Contoh di sini lafaz dhamir tu pada nasortu, saya menolong, ya. Ya. Tu, saya itu dikabarkan bahwasanya telah menolong atau menjadi objek omongan. Atau zaitun qaimun, di sini musnadnya mana? Zaitun. Karena zaitun itu yang mendapatkan kabar atau yang dikabari bahwasanya dia itu qaim, orang yang berdiri. Ya. Jadi musnad itu menjadi tanda bahwasanya itu menjadi kalau isim. Enggak ada fi'il itu musnad, ya. Enggak ada fi'il atau huruf musnad, ya, menjadi objek omongan. Kemudian tanda-tanda kalimat fi'il, kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nun ikbilana, fi'lu yang jadi fi'il, adamun fi'il mubtada. Di sini nakirah karena nau min qablu, ya, menjadi penjabaran dari sebelumnya boleh, termasuk musawwir, mubtada nakirah. Fi'lun, adapun fi'il itu yang jadi menjadi jelas dengan apa saja tandanya? Tak fa'alnya, taknya lafaz fa'alta dan atat. Maksudnya tafa'alta ini tafa'il. Fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altun, nah itu tafa'il kan? Nah, ketika ada fi'il kemasukan tak seperti itu, maka ada kalimat kemasukan tak seperti itu menjadi berarti jelas itu kalimat fi'il. Atau kemasukan tak nis sakinah, atat, gorobat, nasorot. Tanda ketiga adalah ya if'ali, fi'il amar. Ya mu'anas mukhotabah, if'ali, kerjakanlah kamu perempuan. Nah, ketika ada kalimat kemasukan ya mu'annas, ya untuk mu'annas dan mukhotabah yang diajak bicara, berarti kalimat itu jelas itu kalimat fi'il. Wa nuni akbilanna, dan dengan nunnya lah fi'il akbilannya, jadi nun taukid. Setiap kalimat kemasukan nun taukid itu kalimat fi'il. Siwahumal harfu kahal wa fi walam, selain keduanya adalah kalimat huruf seperti hal filam, ya. Jadi huruf itu tidak bisa memasukkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Mu'alif mencontohkan dengan 3 kalimat huruf ini mengisyarat kepada bahwasanya huruf itu terbagi 2 pembagian. Ada yang mukhtas, ada yang mukhtas. Huruf mukhtas di sini adalah yang masuk ke isim dan fi'il. Di sini hal. Bisa hal zaitun qaimun, apakah Zaid itu orang yang berdiri? Boleh masuk ke fi'il, hal qama zaitun. Boleh. Yang kedua ada kalimat huruf namanya mukhtas, itu khusus. Ada yang khusus masuk ke isim. Contohnya itu fi itu khusus kepada masuk ke kalimat isim, fi dari karena huruf jar. Yang kedua mukhtas bil af'al, yaitu lam. Lam ini khusus masuk ke fi'il. Jadi hal itu masuk bisa fi isim fi'il, fi itu khusus masuk kalimat isim, dan lam itu masuk kalimat fi'il. Kemudian beliau menyebutkan tanda-tanda fi'il mudhari', fi'il madhi dan amar. Fi'lun mudhari'un yali lam kayyasham. Fi'il mudhari' itu bisa mengiring-iringi lam, ya. Tanda fi'il mudhari' itu bisa kemasukan lam. Contohnya yasham, yashammu ahlinya, sama yashammu, sama yasummu. Nah, kemudian wa madhiyal af'al bi ta'mis. Bedakanlah madhiyal af'al fi'il madhi dengan ta. Seperti tadi.
taknya fa'il, fa'alta fa'altuma. Atau taknya taknis sakinah, bisa juga. Kemudian sim tandailah bin nuni dengan nun fi'il amr. Fi'il amr tandailah dengan nun. Bisa kemasukan nun taukid. In amruhim ketika memang dipahami di situ ada makna perintahnya. Ya. Jadi fi'il madhi tadi bisa kemasukan taknis sakinah, qomat, indun. Fi'il mudhari tandanya itu kemasukan lam yashamma. Kemudian fi'il amr tandanya dua. Satu harus menunjukkan ada makna tolab dan ada perintahnya. Yang kedua bisa kemasukan nun taukid. Contohnya istaqim, ya boleh istaqimanna. Di situ juga ada makna perintah istiqomahlah kamu. Ya, jadi kalau salah satunya tidak ada maka tidak disebut amar seperti yang diterangkan baik setelahnya. Wal amru in lam yakulin nunni mahal fihi wasmun nahu sah wa hayyahal. Wal amru ketika ada kalimat di situ ada makna amarnya, perintahnya. Tapi ilam yakul nuni mahal, tidak ada nun. Tidak ada tempat untuk nun di situ. Artinya tidak bisa menerima nun taukid, maka wasmun itu termasuk kalimat isim. Bukan kalimat fi'il, bukan fi'il amr, itu isim, namanya isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Contohnya soh. Soh di sini artinya apa? Uskut, diam kamu. Perintah. Tapi tidak bisa kemasukan nun taukid. Ya, maka itu termasuk kalimat isim, namanya isim fi'il amr. Ya, ada hayyihal, sini, kemari. Maknanya amr, tapi nggak bisa kemasukan nun. Atau amin, istabi Allah kabulkanlah. Ya amin, itu isim fi'il amr. Ya. Jadi, tadi fi'il amr itu harus menunjukkan perintah dan menerima nun taukid. Kalau tidak bisa menerima nun taukid, namanya isim fi'il amr. Ya. Jadi isim fa'il amr. Ya. Isim fi'il sendiri aslinya adalah mana ba'anil fi'li ma'nan wasti'manan walam yakbal alamatah. Isim fi'il itu kalimat isim yang menggantikan kalimat fi'il dari segi makna dan penggunaannya, pengamalannya. Tapi tidak menerima tanda-tanda kalimat fi'il. Nah ini ada tiga. Ada yang maknanya fi'il madhi, disebut isim fi'il madhi, seperti hayhata, jauh, ba'uda, syattana, iftaraka, berpisah atau bercerai-berai. Atau maknanya fi'il mudhari, ya, sakit-sakit, mengerutu. Atau yang ketiga seperti tadi, maknanya fi'il amr, isim tapi maknanya fi'il amr, soh, diam, mah, ya, cukup, berhenti. Nah, itu namanya isim fi'il. Ada isim fi'il maknanya madhi, ada yang mudhari, ada yang maknanya amal. Ya. Wallahu a'lam, mungkin itu sampai situ. Insyaallah kita teruskan pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.